Selamat datang di Rekayasa Ide Evaluasi Pembelajaran oleh Inisaro Sarilum Bantobing. Baiklah anak-anak, demikian materi yang bisa Ibu paparkan. Kemudian Ibu akan melakukan evaluasi kepada kalian apakah kalian sudah memahami materi atau belum. Nah, kita tadi telah mempelajari mengenai pendekatan PAN dan PAP. Nah, kemudian saya akan memberikan evaluasi. Untuk pertanyaan yang pertama yang Ibu berikan, yaitu dari materi yang sudah Ibu jelaskan atau yang sudah saya jelaskan, apa yang menjadi pengertian dari PAN dan PAP? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Erika, langsung saja dengan jawabannya. Baik, makasih Ibu. Penilaian acuan norma atau PAN merupakan pendekatan klasik karena tampilan pencapaian hasil belajar siswa pada suatu tes dibandingkan dengan penampilan siswa lain yang mengikuti tes yang sama. Pengukuran ini digunakan sebagai metode pengukuran yang menggunakan prinsip belajar kompetitif. Sedangkan penilaian acuan patokan atau PAP biasanya disebut juga dengan criteria share evaluation, merupakan pengukuran yang menggunakan acuan yang beda. Dalam pengukuran ini, siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan tujuan instruksional bukan dengan penampilan siswa yang lain. Sekian, Ibu. Baik, terima kasih kepada Erika. Berarti Erika sudah sangat memahami materi kita. Nah, untuk evaluasi yang kedua, lalu bagaimana prosedur atau tahapan penilaian pendekatan PAN dan PAP? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Yocha Febi, langsung saja dengan jawabannya. Prosedur pendekatan penilaian PAP dan PAP, tujuan penggunaan PAN adalah untuk mengklasifikasikan mahasiswa. PAN dirancang untuk membedakan pencapaian nilai mahasiswa yang tinggi dengan yang rendah. Untuk membuat ranking pencapaian prestasi mahasiswa, pertimbangan penilaian PAN, yaitu pertama dipakai untuk semua mata kuliah dari yang sangat teoritis atau penuh materi kognitif sampai ke mata kuliah yang paling praktis atau penuh muatan keterampilan. Yang kedua, mata kuliah tersebut bukan merupakan persyaratan mata kuliah yang lain atau mata kuliah pada tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, hasil ujian mahasiswa diperiksa dan angka hasil ujian disusun dalam bentuk kurva normal dan dihitung angka rata-rata dan simpangnya bakunya. Yang keempat, menghasilkan kurva normal karena pendekatan ini pada dasarnya tidak mengkaitkan dengan proses belajar mengajar. Yang kelima, membiarkan mahasiswa berkembang norma atau apa adanya sehingga dalam kelompok mahasiswa itu masih terdapat perbedaan yang luas antara mereka yang mencapai hasil belajar tinggi dan mereka yang mencapai hasil belajar yang rendah. Yang keenam, makin norma kurva yang dihasilkan pengukuran menunjukkan ujian yang dipergunakan makin baik dan makin baik sistem pengajaran yang diselenggarakannya. Terima kasih, Bu. Sekian jawaban dari saya. Wah, sangat bagus sekali ya, Yocha, pemahamannya. Kemudian ada yang ingin bertanya kepada Ibu, Ibu dengan senang hati akan menjawab. Saya, Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Marisa, silahkan dengan pertanyaannya. Dari penjelasan Ibu tadi mengenai PAN dan PAP sudah sangat jelas, namun saya ingin bertanya, Bu, mengenai kompetensi. Jadi, Bu, apa kelebihan dan kelemahan penilaian kompetensi keterampilan, Bu? Nah, baik. Tadi kan kita sudah belajar mengenai PAN dan PAP. Nah, kemudian pertanyaan dari Marisa yaitu mengenai kompetensi. Akan Ibu jawab. Jadi, kelebihan dan dari penilaian kompetensi keterampilan adalah dapat memberikan informasi tentang keterampilan peserta didik secara langsung dan bisa diamati oleh guru. Kemudian akan memotivasi peserta didik agar menunjukkan kemampuannya secara maksimal. Selanjutnya, sebagai pembuktian secara aplikatif terhadap yang dipelajari peserta didik. Kemudian ada juga kelemahannya, yaitu sulit dilakukan pada peserta didik yang terlalu banyak. Kemudian membutuhkan kecermatan dalam melakukan pengamatan terhadap unjuk kerja peserta didik dan kompetensi keterampilan. Kemudian menuntut keprofesionalan guru karena mengamati peserta didik secara langsung. Nah, bagaimana Marisa? Apakah sudah dapat memahaminya? Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Nah, setelah kita mempelajari pelajaran kita pada hari ini, kita akan menemukan kesimpulan yang dapat kita cermati, yaitu mengenai penilaian.
Penilaian itu apa sebenarnya? Jadi, penilaian atau asesmen itu adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam dan penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau kecakapan kompetensi atau rangkaian kemampuan kompetensi. Nah, kita telah mempelajari PAN, PAP, dan kompetensi. Untuk menilai sejauh mana siswa telah menguasai beragam kompetensi, tentunya kita berbagai jenis penilaian perlu diberikan sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai. Jadi tujuan penilaian adalah memberikan atau memasukkan informasi secara komprehensif tentang hasil belajar peserta didik, baik dilihat dari ketika saat kegiatan pembelajaran berlangsung maupun dari hasil akhirnya. Nah, demikian materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan adik-adik dapat mengerti pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih, Ibu tutup roomnya ya. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Bu. Terima Bu. kasih.